Wow, keren. Hai Sobat Emer, kembali lagi dengan saya, Belen Juan. Emer ya, kali ini saya lagi masarin unit untuk dijual. Ini diri lu, bro? Iya, betul bro, lu lagi bikin video nih bro. Yang di reels Instagram? Iya bro, bener bro. Wow, mantap bro. Aduh. Apa kabar nih bro? Baik bro. Ayolah syuting kita. Oke, pasti bro, ini gue beresin dulu dikit ya. Ya, Bentar ya bro ya. syuting di YouTube Internship. Oke, siap. Oke, sekarang ya? Iya, siap. Saya siap ke studio. Oke, siap. Oke, luar Nah, biasa. buat Sobat Emer yang tertarik untuk survei atau tanya-tanya mengenai lokasi, bisa langsung kontak saya, Belen Juan Emer ya. Thank you Sobat Emer. Dengan kemauan yang kuat, kita panggil tamu spesial di studio Internship. Top Agent MR Realty, Roxy. Halo brother. Halo brother. Thank you. Silakan duduk brother. Terima kasih brother sudah Thank mau you, thank you, hadir thank you. di studio Internship. Ya, sama-sama. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amazing, dahsyat. Wow, mantap, amazing. Nah, barangkali MR Partner belum tahu siapa gerangan tamu spesial Top Agent MR Realty Roxy yang hadir di studio Internship MR Realty kali ini. Boleh memperkenalkan diri bro? Halo MR Partner, perkenalkan nama saya Belen Juan dari MR Realty Roxy. Nah, MR Partner, beliau adalah Brother Belen Juan dari Yes. MR Realty Roxy ya bro? Iya, betul. Nah, brother, ini saya lihat sering masuk jadi top agent hampir tiap bulan ya? Waduh, itu saya bersyukur aja sama Tuhan dikasih prestasi yang seperti itu ya, semuanya balik lagi karena anugerah Tuhan. Saya bisa ada di bisnis properti ini dan bisa menjalankan semua karena kasih karunia Tuhan. Oke, jadi bisa jadi top agent di MR Realty Roxy karena kasih karunia Tuhan. Yes, betul. Nah, Brother Belen Juan, sebenarnya awalnya masuk di bisnis properti itu gimana sih? Jadi saya itu tadinya itu jujur tidak ada pengetahuan tentang properti. Oke. Jadi saya itu memang dulu pada saat kuliah saya mengambil desain grafis waktu kuliah. Jadi waktu puji kuliah Tuhan saya bisa memanfaatkan ilmu itu sampai sekarang untuk di bidang properti yang saya tekunin. Namun kalau untuk background, saya dulu di sales asuransi. Jadi saya itu dibentuk di asuransi itu. Kenapa dibentuk di asuransi? Karena pada saat itu saya harus mencari nasabah case waktu itu. Dan kebetulan orang tua saya juga ibaratnya memberikan saya bukan privilege ya. Jadi saya sudah dikuliahkan dan saya harus mencari uang sendiri waktu itu. Jadi saya kebetulan ditemuin sama sekarang masih leader saya di asuransi, namanya Kodevi. Jadi dia yang ngajarin saya di bisnis asuransi. Dan itu memang nggak mudah. Karena kenapa? Kita tawarin asuransi itu biasa dari keluarga, dari teman. Ternyata semua orang sudah punya asuransi sehingga saya bingung harus ngapain lagi. Sementara kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat uang. Kalau saya tidak dapat uang, bagaimana waktu itu saya mau jalan-jalan? Waktu itu kan masih belum menikah, masih single, mau jalan-jalan. Waktu itu masih mau pacaran, seperti itu kan. Akhirnya saya memang hidup di luar zona nyaman. Walaupun keluarga saya berkecukupan, papa saya, mama saya adalah punya rumah. Saya dikuliahkan sampai lulus S1 tuh di UPH gitu ya. Wow. Ya puji Tuhan lah, itu karena anugerah Tuhan lah. Jadi memang orang tua saya juga support saya. Tapi waktu di asuransi ini memang saya belajar benar-benar membuang gengsi saya. Karena saya orangnya sangat gengsian. Sangat gengsian dalam arti apa? Kalau tidak selevel dengan saya nggak mau temenan. Oh gitu. Dulu seperti itu saya. Dan saya merasa itulah kehebatan saya. Karena saya waktu orang tua saya masih hidup, ya, papa saya masih hidup, saya itu di rumah itu agak sedikit dimanja gitu. Jadi kalau misalnya makanan di meja makan aja, suruh pembantu ambilin gitu. Padahal deket gitu loh. Jadi saya biasa dimanja. Gitu. Jadi saya nggak tahu cara menghargai orang, cara hidup di dunia ini saya nggak tahu. Akhirnya mulai saya di bisnis asuransi itu mulai saya belajar merendahkan hati di bisnis itu. Dan akhirnya puji Tuhan dari bisnis asuransi itu saya belajar yang namanya canvassing ke orang-orang yang tidak dikenal. Itu memang sangat sulit. Bagaimana kita melakukan ice breaking, bagaimana kita mau melakukan pendekatan, tapi ya puji Tuhan dari situ saya belajar mental.
Jadi mental saya, ya saya nggak tahu kalau agent-agent properti lain yang mengatakan sulit. Tapi kalau kita yakin mental kita sudah ini, kita pasti bisa berbuat setiap hari ada peluang untuk bisa menjual atau menyewakan properti seperti itu kira-kira. Saya sampai naik busway dulu padahal saya ada mobil, tapi saya naik busway ketemu dengan orang-orang yang nggak dikenal gitu. Tapi puji Tuhan dari 2015 saya menjalankan, akhirnya orang itu sampai sekarang masih jadi klien saya. Saya kan udah nggak gitu aktif di asuransi, dia jadi klien properti saya sekarang sampai sekarang 2022, dan kita punya hubungan yang sangat baik. Wow, luar biasa sekali ya MR Partner. Jadi Brother Belen Juan ini top agent MRLT Roxy berawal dari alumni desain grafis di UPH ternyata, dan masuk bisnis asuransi sebelumnya ya. Betul. Dan di situ beliau belajar kerendahan hati. Amin. Mantap, luar biasa. Sebelumnya Brother Belen Juan itu kan di asuransi ya. Ya, betul. Nah, itu awalnya bisa masuk di bisnis properti gimana? Jadi begini, pada saat itu tahun 2016 akhir. Oke. 2016 akhir itu nasabah asuransi saya juga sudah mulai banyak, kurang lebih ada sekitar 50 nasabah. Oke. 50 ya. Cuman paman saya itu bilang, kenapa kamu nggak di bisnis properti aja? Saudara kamu yang sekarang leader saya, yang saya dulu masuk ke bisnis properti, namanya Hendrawan. Waktu itu sudah pangkatnya lumayan tinggi lah di properti itu. Jadi saya waktu itu datang ke pernikahan dia. Ke pernikahan dia di tahun 2016 akhir. Dan saya ditemukan dengan Pak Justinus Ho, yang ternyata sekarang ini adalah founder dari MRLT gitu ya. Saya ditemukan, saya waktu itu sombong, saya bilang, buat apa? Saya di asuransi udah ada 50 nasabah, udah ada penghasilan. Cuman pas pulang dari pesta itu, ayah saya, dia bilang, kamu coba aja di bisnis properti. Nanti papa bantuin, ajarin kamu caranya promosi-promosi gitu. Papa kan banyak kenalan temen juga yang mau jual rumahnya, gitu kata papa saya. Ah nggak mau, saya bilang, ngapain? Saya di asuransi udah enak, gitu kan. Akhirnya, kamu kan di asuransi cuma 2 tahun, dapat komisinya. Habis itu, kamu harus nyari lagi. Saya pikir benar juga sih, soalnya kalau di asuransi aja susah juga gitu kan. Karena saya waktu di asuransi memang saya dapat nasabah, tapi untuk pencapaian ke Bangkok kemana itu belum dapat gitu. Karena kan itu harus ngandalin tim juga ya. Nah gitu, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke kantor properti yang dulu masih di Pluit. Saya datang, saya ketemu sama sekretarisnya Pak Yus atau apa. Jadi saya masuk dulu tuh di Pluit tuh, dan saya itu di bawah yang di atasnya tuh Cisandra Chin kalau nggak salah dulu. Nah cuman seiring waktu, leader saya yang waktu itu si Hendrawan ini bilang, kamu ke Roxy saja. Ya kan, kalau di Pluit saya nggak bisa pantau kamu, walaupun memang satu bendera kan, satu bendera ya. Akhirnya saya ke Roxy. Nah di Roxy itu saya benar-benar ditempa. Di Roxy itu tahun 2017. Sehari harus telepon 50 orang. Bayangin 50 orang nggak dikenal dari koran. Terus sehari saya harus nyari listing minimal 2. Tapi ya puji Tuhan, karena saya sudah pernah di asuransi itu ketemu dengan orang-orang yang nggak dikenal, saya bisa buka omongan di properti. Dan akhirnya dari situlah memang saya merasakan properti ini ada perbedaan dengan asuransi. Saya bersyukur di bisnis ini benar-benar saya diajarkan untuk lebih sabar, lebih menghargai orang. Ya intinya inilah dibentuk kepribadiannya. Jadi di bisnis properti ini benar-benar dibentuk kepribadiannya saya juga. Oke, berarti Brother Belen Juan ini berawal dari pernikahan Hendrawan. Betul. Ya. Terus bertemu dengan Mr. Justinus Ho. Mr. Justinus Ho. Selaku founder. Betul. Terus habis itu ditawarkan untuk join di bisnis properti. Iya, tapi betul. saat itu masih sombong. Saat itu masih. Sekarang boleh Enggak lah ya. Sekarang boleh ditanyakan sama partner saya. Siap. Saya sombong atau tidak. Oke. Brother Belen Juan. Yes. Top agent MRLT Roxy. Amin. Amin ya. Selalu Ya. top agent MRLT nih. Amin. Oke. Brother, mau tanya nih. Dari antara brand-brand properti yang di luar sana, kenapa harus memutuskan join di MRLT? Kalau gue simple, prinsipnya gue dari awal memang di bisnis ini dikenalkan ya dari MRLT ini. Ya walaupun dulu namanya kan bukan ya. Dan gue merasa sudah nyaman, agent-agent juga baik, sistemnya juga oke, manajemennya oke, cara dia mempromosikan oke, penanganan untuk masalahnya kepada agent juga sangat dibantu, dan juga suasana kerjanya oke dimanapun ini. Ya gue nggak pikir panjang lagi sih, gue orangnya tuh loyal, setia. Tapi kalau
gue udah nggak suka sama sesuatu, itu pasti gue pindah. Tapi karena gue di sini merasa oke, nggak ada masalah, gue lebih nyaman di Emirati Roxy. Soalnya banyak juga sih, ada beberapa teman-teman gue yang nawarin gue untuk pindah ke brand lain gitu. Tapi dengan tawaran yang lebih tinggi tentunya. Cuman gue berpikir buat apa kalau gue nggak nyaman dengan orang-orang di sini dan suasananya, mohon maaf ya, properti sikut-sikutan, gue gak nyaman. Gue kerja ini butuh kenyamanan. Baru kita bisa ide-ide kreatif kita keluar seperti itu kira-kira. Oke, Brother Belenan. Jadi teman-teman rekan agent propertinya baik gitu ya. Ya, baik-baik. Support sistemnya juga baik. Yes. Terus lingkungan kerja yang nyaman. Amin, betul. Seperti itu ya. Gak ada yang maksudnya kalau tidak terlalu seperti kompetitif yang sangat sikut-sikutan ya. Iya, kan kita kan di sini kan di properti ini kan kita kerja ini kan dari tanah ya. Jadi ya kalau kita itu mencurangi, mendustai tanah, dan apalagi kita sudah berkeluarga ya, punya istri, punya anak. Kalau kita mengasih makan mereka dengan uang, mohon maaf ya, merebut dari hak orang lain, itu gimana gitu. Saya berpikir di situ. Jadi saya percaya ya kalau di bisnis properti ini agennya ini oke ya, mungkin masih ada oknum ya. Tapi berapa banyak gitu. Tapi saya percaya di MRLT ini pimpinannya atasnya oke, bawahannya pasti oke. Kalau pimpinan atasnya baik, pasti bawahannya baik. Kalau atasnya udah jelek, bawahannya pasti jelek. Itu udah hukumnya seperti itu. Iya. Jadi saya tetap di MRLT. Oke. Selain itu juga Bro Belen Juan menambahkan katanya kepemimpinan di MRLT yang baik. Baik, betul. Sampai ke jajaran-jajaran bawah. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Brother Belen Juan, saatnya kita masuk di momen kenangan seru atau momen yang mendebarkan. Yes. Di bisnis properti. Boleh sedikit sharing ke MR Partner tuh kenangan-kenangannya. Kenangan yang seru dulu kali ya. Yang seru baru boleh. yang mendebarkan. Oh, begitu. Kenangan yang seru itu memang ini sudah takdir ya, mungkin sudah takdir. Gitu. Ya, jadi saya itu tidak pernah punya mimpi untuk bisa ke Amerika. Jadi saya 2015 itu masih flashback nih ke yang asuransi. Saya itu suka canvassing di daerah LTC Glodok. Oke. 2015 itu saya ketemu orang Bangka itu. Jadi sampai sekarang masih klien saya. Dia itu dari asuransi sampai saya di properti, kita tetap jaga hubungan. Jaga hubungan, tetap baik. Anaknya masih muda juga. Jadi pada saat itu saya ingat banget 2017 kita masarin produk properti namanya Chatstone Cikarang. Chatstone Cikarang apartemen itu. Oke. Jadi saya menawarkan kepada dia, iseng-iseng aja berhadiah. Kan saya lebih banyak main di secondary, cuman waktu itu saya lihat lumayan juga nih, ya kan. Jual satu bisa ke Amerika. Wah, kapan lagi saya bilang kan. Saya tawarin dia terus. Akhirnya sampai 2017 bulan Desember itu saya ajak dia ke pertemuan yang di daerah itu tuh, di PIK tuh, yang di Hotel Ozone. Ozone. Itu katanya namanya Gathering Chatstone. Ya, waktu itu tahun 2017. Ya. Nggak disangka-sangka loh, dia ambil. Dan pembayarannya juga oke banget. Dan akhirnya 2019 saya ke Amerika. Wow. Dan saya bisa lihat New York. Dan yang luar biasa lagi, paspor saya itu cuma ke Singapura, ke Malaysia, sama ke Hainan, Cina. Bisa diterima visa di Amerika. Dan saya 2009 berangkat waktu itu ke Amerika sama Rusli sama Cidewi Centung. Jadi waktu itu seru banget dan belum COVID ya, Jadi kita ke daerah East Coast, ke New York, ke Washington, ke Virginia, ke Niagara, ya pokoknya seru, dah puji Tuhan. Seru banget ya. Seru banget, itu pengalaman yang berkesan saya. Cuman jual satu apartemen bisa ke Amerika. Jual satu apartemen langsung ke Amerika di bisnis properti. Yes. Hanya Belen Juan. Oke, terus kalau yang mendebarkan ya? Kalau yang mendebarkannya inilah pengalaman juga ya. Jadi saya waktu 2016 itu saya baru masuk, puji Tuhan 1,5 bulan udah closing di daerah Tomang. Wow. Tapi itu banyak dibantu sama marketing yang senior di MRLT. Okay. Karena waktu itu saya posisinya lagi ada di Medan, lagi berlibur. Jadi closingnya tuh di Jakarta gitu, yang dibantu sama teman-teman Roxy waktu itu. Wow, bahkan Brother Belen Juan lagi berlibur ke Medan bisa closing. Closing, tapi itu bukan yang mendebarkan. Itu closing pertama. Oh gitu. Yang mendebarkan closing kedua. Jadi pada saat itu saya itu closing di daerah Kebonjeruk Kota. Itu ternyata satu, kita kan nggak pengalaman. Leader saya juga ngedampinginnya, mungkin dia lihat saya udah bisa, dia agak lepas gitu lah. Jadi akhirnya itu saya baru tahu suratnya lagi di bank. Oke. Saya nggak pernah pengalaman gitu. Yang kedua waris.
Udah surat lagi di bank, waris. Waris pula. Wah, itu ribet sekali. Satu, puji Tuhannya pembeli saya ini orangnya baik, orang Kalimantan. Dan dia tetap menunggu saya. Itu transaksi hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Dan dia mengatakan kepada saya, ya mungkin memang saya salah kenapa. Pada saat kita taruh sertifikat di notaris, kita mesti ada tanda terima. Saya kan nggak tahu, saya nggak ada pengalaman di bidang itu. Dan itu adalah transaksi kedua saya. Dan itu ribet banget, itu waris. Karena ahli waris itu ada yang di Lübeck, Jerman. Namun dari transaksi kedua itu, dan selesai juga 6 bulan, itu saya punya file segini arsipnya. Arsipnya segini. Satu transaksi. Satu transaksi. Jadi saya, puji Tuhan, melalui transaksi itu saya mendebarkan, saya ketemu dengan ahli waris dan orang-orang hebat semua. Salah satunya yang dokter di Rumah Sakit Pluit, dokternya cukup terkenal. Salah satunya lagi ada direktur Artagraha, dia kan bikin surat persetujuan. Satu orang yang datang ke AJB, jadi yang lain bikin surat persetujuan notarisme. Saya datang ke SCBD, itu saya ketemu direktur Artagraha. Direktur Artagraha itu salah satu ahli warisnya. Salah itu luar biasa, saya naik ke suite-nya gitu. Itu saya bukan apa-apa, saya agent properti baru gitu bisa ketemu. Dan puji Tuhan orang itu sampai sekarang masih hubungan dekat sama saya. Dari dialah saya dapat banyak listing-listing di daerah Jakarta Selatan, Pondok Indah, yang besar-besar teman dia. Nah, itulah yang mendebarkan. Jadi di transaksi itu benar-benar saya nggak bisa tidur tuh. Aduh gimana ya? Gimana ya? Soalnya surat lagi di bank. Surat lagi di bank itu kalau orang main masukin duit, nanti kalau ada masalah gimana gitu loh. Iya. Benar-benar saya tuh belajar di situ. Benar-benar saya merasa aduh nih saya udah nggak sanggup nih kayak gini. Intinya ya itulah pengalaman yang mendebarkan, akhirnya beres juga. Jadi saya dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu yang untuk transaksi waris. Jadi saya bisa memberikan info kepada teman-teman marketing agent yang mungkin lagi dalam kondisi case waris. Saya bisa memberikan info, sharing, betul. Oke. Luar biasa sekali Brother Belen One. Jadi pengalamannya itu pernah closing apartemen Cetson di Cikarang. Di Cikarang, betul. Nah, luar biasa sekali. Berarti pengalaman Brother Belen One pernah closing satu unit apartemen Cetson di Cikarang ya. Sampai mengantarkan dia ke Amerika. Wow, keliling-keliling ya. Jadi itu pengalaman serunya di bisnis properti. Betul. Nah, pengalaman yang mendebarkannya itu selain mendapatkan banyak ilmu ya, Brother ya. Brother Belen One juga mendapatkan relasi orang-orang hebat ya. Puji Tuhan. Dokter yang terkenal di Pluit, yang ternama ya dokternya. Ternama. Terus kemudian direktur Artagraha, bahkan sampai naik suite-nya. Dari situ Brother Belen One mendapatkan relasi-relasi ya. Wow, luar biasa sekali. Belen One terjun di bisnis properti. Mantap, Brother. Thank you Bro John. Oke, Brother Belen One, supaya jadi top agent MRLT di Roxy, saatnya kita masuk sesi cari cuan. Brother, saat ini ada nggak sih unit properti yang sedang hot-hotnya sedang dipasarkan? Ada Bro John. Silakan. Ya, ini ada rumah modern minimalis di Gulf Island nih, yang lagi terkenal banget nih. Ini ukurannya 17 kali 20. Lebar 17 ya? Iya, luas tanahnya 340 meter persegi, luas bangunannya kurang lebih di 450 meter persegi. 3 lantai. Nah, keuntungannya nih Bro John, rumahnya ini hook posisinya. Jadi di hook ya? Iya, jadi dia setiap kamar itu sudah ada balkonnya. Dan ini untuk pencahayaan sama untuk ventilasi sih nggak usah ngomong ya. Ini pasti bagus banget dan ini juga hadapnya juga ke utara dan ke timur. Jadi ada sinar matahari pagi dan ini pokoknya lokasinya enak banget lah gitu. Wow, rumahnya juga mewah ya? Mewah Bro John. Nah, untuk harga dan informasi bisa langsung kontak saya di nomor ini nih. Oke, Brother Belen One, saatnya kita masuk sesi Magic Word. Oke, kaget ya Bro ya. Nah, Brother, di sini saya punya balon dan di sini ada peletusnya, boleh diambil. Nah, di dalam balon ini udah dimasukin kata-kata yang nanti Brother Belen One rangkai. Ya, silakan Brother. Inilah dia magic word Brother Belen One. Oi. Oh iya, mana dia Bro? Ini dia Bro. Oh iya. Nih, boleh dibuka Bro. Apa ya keterangan isinya? Apa ya? Kemauan. Oke, boleh dikasih lihat ke MR Partner. Nah, Brother Belen One, dari kata kemauan ini, kira-kira apa yang menginspirasi Brother Belen One? Oke. Dengan kemauan yang kuat, pasti mendapatkan closing yang ajaib dan dahsyat.
Oke, Brother Bell and Juan, gak terasa kita sudah masuk di sesi Insight. Nah, MR Partner, insight apa yang bisa kita dapatkan dari Brother Bell and Juan kali ini? Alumni UPH Graphic Designer, awalnya merintis karir sebagai agen asuransi. Berawal ditawarkan join di bisnis properti, Brother Bell and Juan masih sombong. Oke, masih sombong belum berminat. Namun akhirnya Brother Bell and Juan mendengarkan amanah dari orang tuanya yang juga siap membantu di bisnis properti. Pengalaman seru di bisnis properti Brother Bell and Juan, berhasil closing apartemen Caston Cikarang dan mendapatkan reward jalan-jalan ke Amerika. Pengalaman lainnya, Brother Bell and Juan sempat berdebar karena transaksi closing yang ribet karena ternyata suratnya diagunkan dan unit tersebut dengan status ahli waris. Nah, kabar baiknya dari transaksi tersebut, Brother Bell and Juan berhasil mendapatkan ilmu untuk belajar dan mendapatkan relasi kalangan atas. Misalnya dokter ternama di rumah sakit kulit ya Brother ya. Dan seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Luar biasa sekali Brother Bell and Juan. Magic word dari Brother Bell and Juan adalah dengan kemauan yang kuat pasti mendapatkan closing yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Brother Bell and Juan sudah mau diundang di studio Intersip MRLT. Gimana rasanya setelah selesai di sesi akhir? Rasanya saya bersyukur ya bisa diberikan kesempatan untuk bisa ibaratnya ini bukan sombong-sombong ya, tapi bisa membagikan pengalaman kepada teman-teman marketing ya. Kalau kita di bisnis properti ini kita harus mengandalkan Tuhan setiap harinya. Jangan kita merasa kita sombong dan jago karena kita itu nothing. Jadi kita setiap hari itu punya hikmat dari yang Tuhan ya gitu ya. Tergantung agamanya masing-masing, tapi kita percaya yang di atas, yang maha kuasa. Yang maha kuasa, betul. Kita percaya yang di atas itu di bisnis ini kita dipimpin oleh Dia. Jadi janganlah kita sombong dan tinggi hati. Karena begitu Anda sombong dan tinggi hati, itulah di situ awal kejatuhan Anda. Seperti itu kira-kira. Oke, Brother Bell and Juan. Kalau misalnya Brother Bell and Juan dikasih kesempatan untuk berterima kasih. Nah, Brother Bell and Juan ini kira-kira mau berterima kasih dengan siapa? Silakan. Kalau saya pertama pasti berterima kasih dengan Tuhan ya. Karena Tuhan memberikan saya kesehatan yang pertama. Yang kedua, pengalaman di bisnis ini, penyertaannya juga Tuhan. Yang kedua, juga saya mau berterima kasih kepada kantor selama ini saya bernaung di MRLT Roxy, buat pimpinannya terutama untuk Pak Ignatius ya, yang sudah banyak membantu saya di masa-masa yang sulit ya. Dia tetap dukung saya sehingga saya bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Apalagi waktu COVID itu kita sempat berapa bulan tuh nggak jualan, tapi ya kantor selalu mensupport saya. Terus yang ketiga, saya mau berterima kasih tentunya dengan keluarga saya ya, keluarga saya yang sudah mengenalkan di bisnis ini ya melalui paman saya gitu. Terus saya juga mau terima kasih buat istri saya yang mendukung saya, istri tercinta yang mendukung saya untuk bisa ada di bisnis ini gitu loh. Dan juga keluarga besar saya dan juga teman-teman saya MRLT Roxy, juga partner saya yang sekarang kita sering ketemu gitu ya, Evi dari MR BGM dan MR Citra gitu. Jadi ya kita benar-benar kolaborasi lah seperti itu. Jadi ya kalau yang lain ya seperti Brother Abe, Brother Stephen, Brother Simon, ya untuk marketing lain yang namanya mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, yang udah pernah co-broking sama saya, yang udah pernah kita berjuang bareng untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu saya berterima kasih buat support dan dukungan mereka kepada saya. Mantap. Saya tadi hampir mau meneteskan air mata. Oh bukan. Oke, Brother Bell and Juan. Kemauan adalah bagian awal dalam keberhasilan. Maka peliharalah kemauan kita dengan baik. Dukung terus YouTube channel MRLT, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat. Sukses bersama MRLT. Closing dahsyat setiap hari. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Thanks for watching.
MR Realty, professional and trusted agent.